Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang terlantar di negeri Utah Berantah. Keduanya sangat dibenci orang. Sekali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dengan memakan batang kayu dan buah-buahan. Berapa lama? Maka si istri miskin hamil 3 bulan lamanya. Sang istri ingin sesekali makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Maka suaminya itu pun terketuk hatinya. Tak kala ia di keindahan menjadi raja, tidak ia mau beranak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Bu, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah nangka yang ada di taman raja." Perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. "Aku akan mencari buah nangka itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah nangka itu. Setelah sampai di pedagang buah nangka, ia ragu untuk meminta buah nangka karena ia takut orang akan memukilinya. Pedagang buah nangka pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika Tuan mempunyai belas dan kasihan, berikan saya sebiji buah nangka yang sudah busuk, Tuan." Orang yang ada di pasar pun iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar memberikan si miskin buah nangka. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah nangka, makanlah." Biar istrinya menginjak-injak buah nangka tersebut. Apa yang diperoleh si miskin tersebut? Aku mau ceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Pun masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, "Hai si miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud. "Tuanku, ampunilah hamba datang ke sini ingin meminta buah nangka yang sudah jatuh ke tanah tuanku. Apa yang kau inginkan dengan buah nangka itu untuk dimakan, tuanku? Tolong ambilkan setangkai buah nangka untuk si miskin ini." Kemudian diambillah buah nangka tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Dilihat oleh sang istri akan si miskin datang pulang membawa setangkai buah nangka. Ia pun tertawa senang sambil memakan buah tersebut. Selama istrinya si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Dan tepat pada malam hari, 1 bulan kemudian, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan.
diberi nama Mara karena yang artinya anak di dalam kesulitan. Dan takdir Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk mendapat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan baju besar yang berisi emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya, seperti kendi, bambu kapur, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis. Menimang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh jiwa yang ingin menerangkan wajah ayahandanya ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istana, serta menteri, rakyat semua raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.